Dan ini dia, rob rider terakhir, Rido Agung. Nama saya Zainal Arifin, umur saya 23 tahun, asal saya Jakarta. Profesi saya sebagai atlet panjat tebing DKI Jakarta. Perasaan saya masuk semifinal 1 ini, perasaan saya cukup bangga karena saya bisa melakukan rintangan-rintangan yang belum saya pernah lakukan. Hambatan saya di semifinal 1 ini, walaupun saya berhambatan dengan waktu, saya percaya saya bisa melewati obstacle-obstacle di semifinal 1 ini dengan cepat. Iya, untuk ninja kita selanjutnya, Zainal Arifin. Naik ke atas sini, jangan malu-malu. Zainal, gimana, sehat? Sehat. Oke, sudah ada persiapan khusus belum untuk di semifinal kali ini? Untuk persiapan saya tidak banyak, tapi saya berlatih terus di panjat tebing. Di panjat tebing ya? Berarti otomatis dengan biasa latihan di panjat tebing, banyak sekali keuntungan yang didapat ya untuk melalui obstacle-obstacle yang berada di Sasuke. Bisa melewati obstacle-obstacle semifinal 1 ini dengan lancar. Oke, kalau gitu coba minta dukungannya kepada pemirsa yang di rumah. Tetap dukung saya di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Semangat! Semangat. Langsung stop. Ini dia, Zainal Arifin. Dan tampaknya ini dia berusaha membenarkan posisi dari pole jump. Tapi tidak apa-apa, ini demi kelancaran ya. Dan rekan-rekan dari Zainal yaitu Lucky, Febrian, dan Asep sudah duluan ke semifinal stage 2. Semoga lu nggak ketinggalan ya bro. Silakan Zainal Arifin. Ini dia. Pole jump, pendaratan yang kurang begitu mulus dengan menggunakan punggung. Hati-hati, mungkin angin di sini agak sedikit kencang ya. Jadi karena badannya enteng, jadi banyak tertiup angin. Tidak apa-apa, tapi kita bisa melihat bagaimana kemampuan Zainal yang berada di spider walk cukup baik sekali yang ditunjukkan. Agak sedikit lagi, baik sekali Zainal. Sekarang dia sudah berada di monkey pack. Hati-hati Zainal. Ya, sudah berayun dia. Sudah berayun. Hati-hati. Ya, ini dia. Memindahkan tuas pertama yang di tangan kanannya. Tangan kiri sudah dipindahkan. Jangkauan yang cukup panjang yang diambil dirinya. Ini diakibatkan karena memiliki tubuh yang cukup bisa dikoordinasikan dengan seluruh otot-otot yang berada di bagian core dan juga bagian tubuh atas dan juga otot-ototnya juga sangat terlatih. Ini dia sudah berada di unstable bridge. Kita akan melihat apakah Zainal bisa melewati unstable bridge yang banyak sekali menggagalkan ninja-ninja kita untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Kita lihat, ayunannya sudah mulai baik. Hati-hati Zainal! Zainal sama nih kayak Izudin nih, jatuhnya di sini juga. Kenapa? Capek habis latihan. Aduh, berarti waktu latihannya kurang tepat nih. Ya, bisa jadi. Ada yang mau kamu sampaikan nggak? Ya nggak ada sih yang saya sampaikan, tapi saya akan mencoba di tahun depan. Oke, kita ketemu lagi tahun depan ya, Zainal. Ceroboh, buru-buru kali. Sebenarnya bisa sih, cuman ya mau dibilang apa lagi. Pokoknya yang lolos tetap semangat. Ternyata Zainal lebih memilih ikutan Izudin daripada Febrian Ramadan. Ya nggak apa-apa sih ya, seperti kata Zainal tadi ya, tetap semangat. Dan kita masih punya pejuang pemanjat tebing satu lagi. Ini dia. Perkenalkan, nama saya Rido Agus Kantana, umur saya 20 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai instruktur wall climbing. Rasanya bisa lolos di Warrior Stage ini lega banget karena Warrior Stage ini berat banget obstacle-nya dan keberhasilan ini mengantarkan saya ke semifinal 1. Menurut saya semifinal 1 ini jauh lebih berat lagi karena kita bermain dengan waktu dan juga obstacle-nya kebanyakan memakai otot bagian atas. Saya latihan lebih berat lagi, saya tetap latihan climbing untuk menjaga endurance tangan saya. Saya yakin dengan dukungan dan support teman-teman saya
saya bisa melewati semua obstacle di semifinal 1. Oke Rido, buktikan bahwa teori cuma anak panjat tebing saja yang bisa lolos dari semifinal stage 1 itu adalah benar. Go Rido, standby. Pull jump. Iya, baik sekali. Tidak ada kesulitan. Kita akan melihat di spider walk kali ini. Rido Agus. Iya. Ayo Rido Agus. Yakin saja dirimu bisa melewati spider walk kali ini. Walaupun sudah cukup banyak ninja-ninja kita yang gagal di spider walk kali ini. Ya, ini dia Rido Agus. Sudah 3/4 melewati spider walk. Obstacle kedua kita. Ini dia, sedikit lagi Rido Agus. Iya, sedikit lagi. Baik sekali. Monkey Pack. Kita lihat kekuatan tangan dari instruktur wall climbing kita. Cukup baik sekali dan cukup cepat. Kita lihat sudah digapai. Luar biasa sekali. Tangan kanannya langsung menggapai tuas yang ada jauh di atas sana. Ini dia. Cukup panjang. Cukup panjang. Dia menggunakan taktik bagaimana menggunakan tangannya dikunci setengah. Jadi tidak terlalu full, otomatis ini bisa menghemat tenaga yang digunakan di Monkey Pack kali ini. Ini dia Rido Agus. Sudah selesai di obstacle ketiganya. Dan otomatis dengan begini tenaga dari tubuh bagian atas dan juga tangannya cukup masih banyak. Dan tentu saja bisa dimanfaatkan di obstacle kelima kita yaitu Unstable Bridge. Ini dia Rido Agus sudah memberikan ayunan. Hati-hati, jaga momentumnya. Apabila siap, baik sekali Rido Agus luar biasa. Diambil momentumnya. Ini dia. Luar biasa sekali Rido Agus bisa melewati 5 obstacle yang banyak sekali ninja-ninja yang belum bisa berhasil di semifinal kali ini. Dan ini dia Robledo terakhir Rido Agus. Good job, Rido. Orang pertama yang berhasil lolos ke stage 2, dia seorang wall climber. Dan kamu pun juga seorang wall climber. Apakah memang harus wall climber yang bisa melewati obstacles ini? Enggak juga. Tapi kalau dia punya kekuatan dan keyakinan bisa lah fokus buat lewatin obstacle dia pasti bisa. Keren banget, sorak-sorai penonton nih mengiringi keberhasilan kamu Rido. Biasa, congrats once again Rido. Good luck nanti di stage 2 ya. Jadi tipsnya buat di unstable sih yakin, pertama yakin. Terus juga kita harus megang papan pertama itu harus sampai akhir di ujung. Lalu papan kedua itu harus barengan. Pindah kanan kiri itu harus barengan. Gak boleh kanan kiri karena dia gagal balance. Itu aja. Tips dan trik yang sangat berguna untuk rekan-rekan pejuang lainnya yang masih akan berjuang menaklukkan semifinal stage 1. Dan kemenangan Rido disambut dengan sukacita oleh rekan-rekannya. Selamat Rido Kantana. Catatan waktu Rido Kantana mengubah susunan pejuang tercepat kita. Sementara ini Rido waktu 30 milisecond. Dan atlet panjat tebing memang menguasai line up pejuang yang berhasil lolos dengan 5 pejuang. Dan parkour menempatkan wakilnya sebanyak 2 orang. Aduh, Fadi dan pemirsa saya stres nih. Lutut saya sampai lemes loh. Aduh,
tadi udah ada yang sedikit lagi bisa lolos tapi harus kejebur di obstacle yang kelima ya. Ada yang dia udah sampai rope ladder tapi waktunya habis. Nah itu dia ninja-ninja kita selain memang harus mementingkan kekuatan tapi juga mereka harus berpikir bagaimana bisa menghemat waktu dalam waktu 150 detik atau 2 menit 30 detik. Iya, jadi bagaimana mengefisiensi waktu ya. Betul dari gerakan-gerakan mereka. Aduh, tapi memang gak mudah ya jadi ninja ya. Bukan gak mudah, emang harus sulit karena di setiap stage yang ada di sini mulai dari challenge, warrior dan kemudian semifinal ini semakin berat dan semakin berat lagi. Dan kamu tahu yang ada di belakang sana beratnya seperti apa? Mount Midoriyama. Itu pasti lebih berat lagi, Pika. Iya, Fadi. Oke, tapi nggak apa-apa, saya tidak akan pernah menyerah. Minimal saya berharap di minggu depan kita bisa mendapatkan ninja-ninja yang sangat luar biasa. Berapa, Fadi? Ya minimal 20 gitu, 50. Ya janganlah kalau 20, 21 lah. Sama aja, nggak beda tipis. 22 deh. 23 kali. Udah deh, mendingan kita ketemu lagi minggu depan aja. Betul ya. sekali. Kita lihat di Sasuke Ninja Warrior Indonesia bersama saya Pika Priscilla. Saya Fadi Iskandar. Dari Mall at Alam Sutra. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Tujuh pejuang sudah berhasil menaklukkan semifinal stage 1. Minggu depan, para pejuang tangguh lainnya akan melakukan segalanya untuk menyelesaikan seluruh rintangan. Bahkan sampai titik darah penghabisan. Medis. Saksikan Sasuke Ninja Warrior Indonesia minggu depan.